Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, inilah cuplikan berita utama. 7 desa di Kabupaten Ende akhirnya menikmati aliran listrik setelah penantian 77 tahun. Hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Lembata, warga berharap kebijakan pembangunan Lembata semakin baik. BMKG NTT pantau fasilitas pemantau jelang musim hujan. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi yang akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya Komang Astri. Dan saya Rahmat Taufik, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kota Kupang. Satuan Lantas Polresta Kupang Kota mengajak warga Kota Kupang taat berlalu lintas dalam pelaksanaan operasi Zebra Turangga yang telah dilaksanakan sejak 3 Oktober 2022 lalu dan akan berakhir pada 16 Oktober 2022 nanti. Operasi Zebra Turangga telah dilaksanakan sejak 3 Oktober 2022 lalu. Selama pelaksanaan operasi ini, Satuan Lantas Polresta Kupang Kota telah menjaring ratusan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara di Kota Kupang. Kurang lebih sebanyak 180 pelanggaran ditindak secara tegas oleh Kasat Lantas Polresta Kupang Kota dan para anggotanya. Secara kasat mata, warga Kota Kupang yang mengendarai motor sudah 90% patuh dengan menggunakan helm. Namun hal ini tidak dibarengi dengan kelengkapan surat-surat seperti surat izin mengemudi atau SIM dan STNK. Untuk itu, 2 hari menjelang berakhirnya operasi Zebra Turangga, Kasat Lantas Polresta Kupang Kota AKP Andri Aryansyah mengajak warga Kota Kupang untuk tertib berlalu lintas dan menjadikan itu sebagai kebiasaan yang baik serta mengajak orang di sekitar untuk tertib. Kelengkapan dalam berkendara hendaknya dijunjung untuk keselamatan diri, bukan karena rasa takut pada aparat yang akan menindak. Namun ternyata pada saat operasi Zebra dan kita menggelar operasi stasioner, ternyata masyarakat Kota Kupang masih banyak yang tidak melengkapi surat-surat, yaitu contohnya SIM dan STNK. Jadi ada yang lupa, ada yang tidak membawa, dan ada yang tidak punya. Tanamkan kesadaran dalam diri, ya kan, untuk tertib berlalu lintas itu karena keselamatannya, bukan karena akan ada polisinya, karena takut ditilang, atau karena takut hal-hal yang menjadi ancaman, bukan menjadi ancaman nyawa, tapi menjadi ancaman materi ya. Di dalam operasi Zebra Turangga ini juga inovasi dilakukan oleh Kasat Lantas Polresta Kupang Kota dengan adanya portal atau pelopor taat total berlalu lintas. Reward diberikan kepada pengendara yang dengan lengkap memenuhi semua persyaratan taat berlalu lintas. Dari Kota Kupang, Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, sementara itu Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Timur gelar sosialisasi dan edukasi safety riding di SMA Katolik Swasta Pancasila Borong. Di antara adik-adik sudah ada yang kenal, coba. Karena sudah semuanya dalam rangka mengantisipasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan laka lantas, Satlantas Polres Manggarai Timur memberikan arahan dan himbauan serta mengedukasi pelajar dan guru SMA Katolik Swasta Pancasila Borong. Kasat Lantas Polres Manggarai Timur, Ibtu Gusti Putu Saba Nugraha mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat khususnya para peserta didik untuk taat berlalu lintas sehingga potensi laka lantas dapat dikurangi. Kasat Lantas meminta untuk para siswa-siswi yang umurnya telah memenuhi syarat untuk segera membuat surat izin mengemudi karena SIM merupakan salah satu persyaratan utama untuk para pelajar bisa mengendarai sepeda motor.
Selain meminta untuk mengurus SIM, Kasat Lantas juga memberikan himbauan terkait safety riding serta dilanjutkan dengan simulasi safety riding oleh anggota Satlantas, guru dan para siswa-siswi SMAS Katolik Swasta Pancasila Borong. Safety riding merupakan sikap untuk mengkondisikan diri agar bisa mengendarai kendaraan dengan aman, sehingga dapat membiasakan diri untuk berkendara dengan aman dan nyaman. Ia berharap dengan diadakannya kegiatan tersebut, para pelajar bisa mematuhi aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas hingga dapat mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah menjadi DPO Kejagelaran Tuka Petronella Letek Toda, Bendahara BPBD Flotim yang juga tersangka kasus dugaan korupsi dana COVID-19, akhirnya berhasil dibekuk tim Buser Polres Flotim di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Informasi yang berhasil dihimpun TVRI, PLT dibekuk di salah satu rumah warga di Labuan Bajo pada Kamis 13 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keberhasilan penangkapan ini hasil kerjasama antara pihak Kejari dan Polres Flotim. Dalam kurun waktu 2 minggu setelah ditetapkan sebagai DPO, tim intelijen Kejaksaan dan Polres Flotim melakukan pencarian keberadaan tersangka. Ia yang merupakan pelaku utama dalam dugaan kasus korupsi dana percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2020. Kerugian dari tindak korupsi tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah. Hingga berita ini diturunkan, tersangka PLT bersama rombongan tim Buser Polres Flotim masih menempuh perjalanan panjang dari Labuan Bajo, Manggarai Barat menuju Larantuka, Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya saudara, seorang wartawan media online di Kota Kupang melaporkan pemilik akun Facebook Nobita Silvester di Mapolda Nusa Tenggara Timur karena diduga telah membuat postingan yang mencemarkan nama baik sekaligus menyerang privasi wartawan tersebut. Wartawan media online William Alexander Makani mendatangi SPKT Polda NTT pada Kamis 13 Oktober 2022 siang. Kedatangan William didampingi sejumlah wartawan ke Mapolda NTT untuk melaporkan akun Facebook Nobita Silvester yang telah menyerang privasi William sewaktu masih berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Kupang. Selain postingan foto tersebut, akun Nobita Silvester juga menulis caption yang menyerang privasi bahkan mengarah kepada penghinaan. Atas postingan yang menyerang privasi tersebut, William kemudian membuat laporan polisi. Usai membuat laporan di SPKT Polda NTT, William langsung menjalani pemeriksaan awal di ruangan Subdit Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT. Ia mengatakan bahwa postingan tersebut sangat meresahkan sebab menyerang privasi terlebih menyeret anggota keluarganya. Oleh karena itu, pihaknya memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum agar bisa menimbulkan efek jerah. Kemarin di salah satu akun Facebook bernama di forum Kota Kupang. Di situ tuh akun itu menyerang secara pribadi, menyebutkan saya dengan kata-kata yang personal. Saya merasa dirugikan, maka saya mengambil langkah hukum melakukan. Memang sebelumnya tuh 1 minggu terakhir tuh saya juga media saya sempat ada pemberitaan yang sempat diposting lah di akun Forum Morata, di akun Forum Kota Kupang, namun saya tidak gubris. Mungkin karena tidak tahu bagaimana kemarin mereka memposting saya bersama keluarga saya di medsos yang membagikan beberapa dan di situ menulis dengan kata yang tidak bagus lah, dengan menyerang pribadi saya. Akun Facebook yang menyerang ini apa ya? Akun Nobita Silvester. Ada beberapa akun, tapi saya laporkan akun Nobita Silvester, nanti di situ baru ditambahkan oleh pihak kepolisian. Untuk kasus tersebut, William meminta agar Polda NTT mengusut tuntas kasus tersebut dan mengungkap dalang di balik akun Nobita Silvester. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya.
Kerinduan warga 7 desa di Kabupaten Ende selama puluhan tahun untuk menikmati aliran listrik akhirnya terjawab melalui program listrik desa oleh PLN. Mungkin kita sudah bosan melihat tiang listrik, namun tidak bagi warga 7 desa, yakni Desa Detuwulu, Desa Mbotulaka, Desa Randorama, Desa Watumite, Desa Romaria, Desa Tenda Ondo, dan Desa Kolikapa. Tiang listrik inilah yang mereka tunggu sejak Indonesia merdeka. Manajer PT PLN ND, Jendi K. Serius mengatakan ada 7 desa yang saat ini akan dialiri listrik melalui program listrik desa yang dicanangkan pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan dari 7 desa tersebut, 5 diantaranya masih dalam proses pengerjaan yang ditargetkan selesai bulan Desember ini. Sedangkan 2 desa yakni Desa Randorama Kecamatan Ende dan Desa Kolikapa Kecamatan Maukaro telah terlebih dahulu selesai. Ia menambahkan ada beberapa kendala terkait keterlambatan untuk 5 desa, yakni pembebasan lahan untuk pemasangan tiang listrik, serta akses masuk sangat susah untuk mobilisasi tiang dan peralatan lain. Untuk hal tersebut, pihak perusahaan telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan disambut antusias dengan partisipasi masyarakat. Diharapkan masyarakat sudah menikmati listrik sebelum Natal atau Tahun Baru. Untuk diketahui, dari 278 desa yang ada di Kabupaten Ende, 268 diantaranya telah dialiri listrik baru dan 5 desa lainnya saat ini masih dalam proses pengerjaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun media, 5 desa yang belum dialiri listrik merupakan desa di pesisir selatan, sehingga PLN akan merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dikarenakan sulitnya akses menuju lokasi. Jadi rencana pembangunan listrik desa untuk wilayah kerja Kabupaten Ende ada 7 desa, yaitu Desa Watumite, Desa Tenda Ondo, dan Desa Romaria, Kecamatan Ampenda, terus Desa Kolikapa, Kecamatan Maukaro, Desa Randorama, Kecamatan Ende, Desa Detuwulu, Kecamatan Maurole, dan Desa Mbotulaka, Kecamatan Romaria. Dari 7 desa itu, 2 desanya sudah menyala, yaitu Desa Randorama, Kecamatan Ende, dan Desa Kolikapa, Kecamatan Maukaro. Nah, untuk 5 desa dalam progres. Memang target kami adalah Desember harus menyala yang 5 desanya ini. Sekalian kado Natal buat masyarakat di 5 desa itu. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya saudara, untuk mendorong standarisasi pengemasan produk bagi pelaku industri kecil menengah, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur membangun rumah kemasan. Untuk mendorong kualitas standarisasi pengemasan produk industri kecil dan menengah, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Kopenridak membangun rumah kemasan yang diberi nama Sentra Pisang. Proyek yang menelan dana sebesar 8 miliar rupiah itu hingga saat ini telah mencapai 65% tahap pengerjaan. Ketua PPK Proyek Rumah Kemasan kepada TVRI mengatakan, pembangunan rumah kemasan tersebut mengubah bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam membantu para pelaku IKM untuk meningkatkan standarisasi kemasan produk. Menurutnya, rumah kemasan tersebut nantinya akan melayani kemasan produk pangan lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga produsen atau pelaku IKM tidak perlu lagi mengirimkan produknya untuk dikemas keluar daerah. Dengan demikian akan mengurangi biaya sehingga harga produksi bisa ditekan dan bisa bersaing dengan produk lain. Menurutnya, kunci produk pangan lokal ada pada packingan atau kemasan. Kemasan lokal sebenarnya sudah cukup bagus, tetapi untuk menembus pangan pasar dan memenuhi kualitas ekspor, maka diperlukan adanya rumah kemasan. Bahwasanya progres kami sudah hampir 64%. Diolah di sentra pisang, mulai dari proses produksi sampai dengan produk akhir. Di pemasarannya juga nanti kami siap untuk membantu. Jadi itu asas manfaat dari pembangunan yang kami laksanakan mulai dari tahun anggaran 2021 sampai pada tahun anggaran 2022. Dari Kabupaten Manggarai, Paulus Tengko, TVRI NTT.
Pemirsa, Kabupaten Lembata telah memasuki usia 23 tahun pada 12 Oktober 2022. Di hari ulang tahunnya ini, warga berharap kebijakan pembangunan di Lembata semakin baik dan berpihak kepada rakyat kecil. Lembata secara resmi memisahkan diri sebagai daerah otonomi baru dari Kabupaten Induk Flores Timur pada tahun 1999. Saat ini kabupaten ini genap berusia 23 tahun. Banyak pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sejak Kabupaten Lembata terbentuk. Ruas jalan telah dibangun ke berbagai daerah pelosok dan kantong-kantong produksi. Jaringan penerangan juga hampir 100% dinikmati oleh warga Lembata. Namun di sisi lain, masih banyak catatan kritis terkait kebijakan pembangunan Lembata yang dinilai belum berhasil membawa masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat presentasi penduduk miskin di Lembata masih tinggi, yakni sebesar 26,21% pada 2021. Aktivis perempuan Lembata Bernadette Deram menilai, angka kemiskinan yang tinggi ini disebabkan karena pemerintah belum bisa mengoptimalkan peran perempuan di dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dia berharap perempuan yang memegang peran penting di dalam keluarga harus mendapatkan pendidikan yang layak, juga kesempatan menjadi pelaku pembangunan di Kabupaten Lembata. Kesejahteraan itu kalau diukur tadi saya karena mendampingi perempuan, itu perempuan sangat miskin. Miskin dalam segala hal, kesejahteraan ekonominya, kesejahteraan pengetahuannya, itu kalau ekonomi apalagi jauh dari standar sejahtera sebenarnya. Mereka banyak yang perempuan-perempuan miskin itu banyak juga terbelit dengan hutang-hutang di rentenir dan ini. Padahal sebenarnya mereka bisa diorganisir untuk membangun kekuatan sendiri bersama. Ya, lebih-lebih kebijakan pemerintah itu harus berpihak pada perempuan. Sementara itu, Federasi Lipat warga kota Lewoleba mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada rakyat kecil. Pedagang di pasar TPI Lewoleba ini menilai pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan perekonomian melalui berbagai kebijakan. Pemerintah juga belum mampu menyelesaikan masalah kelangkaan BBM yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat Lembata. Harga barang yang tidak stabil menjadi satu di antara beberapa indikator bahwa pemerintah belum berhasil memberikan dampak bagi kesejahteraan warga melalui berbagai kebijakan yang strategis. Pemutaran uang di Lembata sini sejak berapa tahun lalu ya? Mulai 2 atau 3 tahun yang ini sementara kita hadapi. Itu paling merosot paling tinggi. Oh, merosot paling tinggi ya? Oke. Artinya perputaran ekonomi tidak bagus? Tidak bagus. Menurut Mama, pemerintah itu sudah mendukung belum masyarakat untuk bisa sejahtera begitu, supaya bisa keluar dari kemiskinan itu? Belum ya? Belum, ya. Banyak hal yang masih menjadi... Banyak terlalu hal yang masih belum beres di Lembata ini. Meski diwarnai banyak catatan kritis, ulang tahun ke-23 otonomi daerah Kabupaten Lembata ini diharapkan dapat menjadi pelecut bagi pemerintah dan masyarakat, serta semua elemen untuk berkolaborasi, mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, Saudara, Panglima Kormada 2 Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat yang membawahi Lantamal 7 berkomitmen untuk menghidupkan kembali terumbu karang di wilayah Mako Lantamal 7 Kupang. Hal ini sebagai upaya TNI Angkatan Laut dalam menjaga kelestarian laut. Kunjungan kerja Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat bersama rombongan untuk melakukan penanaman terumbu karang di Mako Lantamal 7. Dalam kesempatan ini Panglima mengatakan penanaman terumbu karang ini dilakukan karena sebelumnya banyak terumbu karang yang rusak dan hancur akibat badai Seroja yang melanda Kota Kupang beberapa tahun lalu. Masih banyak yang belum paham akan terumbu karang, di mana terumbu karang merupakan salah satu makhluk hidup di laut. Terumbu karang adalah binatang, bukan tumbuhan atau benda mati. Artinya, terumbu karang ini dapat berkembang dengan baik apabila masyarakat mau menjaganya. Di negara kepulauan terbesar di dunia ini, kekuatan dari sumber daya laut salah satunya adalah terumbu karang. Angkatan Laut sendiri di samping terumbu karang ini dalam upaya meningkatkan menjaga kelestarian lingkungan laut, juga kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya
seperti penanaman mangrove. Nah, yang pada saat ini kita melaksanakan khusus untuk mengembangkan, menghidupkan kembali terumbu karang yang sudah mati yang ada di sekitar pangkalan di dermaga di Lantamal 7 ini. Dan rencana ini bukan hanya hari ini saja dan bukan hanya di sini saja. Jadi harapannya adalah apapun yang dilakukan oleh kami di sini, yang dilakukan oleh Lantamal ini tidak akan pernah berhasil kalau tidak adanya dukungan dari masyarakat sekeliling. Baik masyarakat nelayan maupun masyarakat yang sehari-hari ada di daratan yang walaupun dia bukan nelayan ya, buang sampah dan segala macam itu kita perlu dukungannya itu. Dan juga pelajar dan segala macam kita perlu dukungannya itu. Lama TNI Heribertus Yudo Warsono mengatakan pihaknya dari awal sudah bercita-cita untuk melestarikan terumbu karang. Dulu di perairan depan Mako ini adalah tempat wisata snorkeling kalau tidak salah. Ada banyak karang dan banyak ikan. Nah, namun ketika kita lihat bersama ternyata sudah tidak ada karang yang bisa dilihat dengan bagus. Maka kita punya cita-cita untuk bisa melestarikan itu, membuat terobosan-terobosan bagaimana supaya terumbu karang ini bisa hidup lagi, yang nanti ke depan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Kupang ini. Panglima Koarmada II dan Komandan Lantamal 7 berharap agar pelestarian terumbu karang ini dapat dijaga untuk nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat nelayan sebagai peningkatan kapasitas pertumbuhan perekonomian. Fonini Tiryo Jogo, TVRI NTT. Sementara itu, sebagai bagian dari konservasi cendana yang nyaris punah, Lantamal Kupang mengubah lahan kering seluas 2 hektar menjadi lahan tanam anakan cendana. Inilah lahan konservasi cendana yang dicanangkan oleh Danlan Tamal Kupang, Letko Laut E. Nasrul Azharudin. Sebagai bagian dari konservasi cendana yang nyaris punah, pihaknya mengubah lahan kering seluas 2 hektar ini sebagai media tanam anakan cendana. Nampak di lahan ini sudah ditumbuhi lebih dari 100 anakan pohon cendana. Ada yang baru setinggi 50-an sentimeter, ada pula yang hampir mencapai 2 meter. Melihat lahan konservasi cendana yang dilakukan Danlan Tamal ini, Panglima Komando Armada II, Laksamana Muda TNI, Dr. TSNB Huta Barat, mengapresiasi upaya konservasi cendana tersebut. Hal ini tentunya merupakan hal yang sangat positif sebagai upaya mempertahankan cendana agar tidak punah. Juga menjaga agar lahan ini tidak gersang dan selalu hijau. Di sisi lain, upaya konservasi yang dilakukan ini dinilai sebagai spontanitas dan kepedulian yang tulus untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan atau ekosistem hutan agar tetap terjaga. Apa yang dilakukan oleh Lanudal saat ini, dia lakukan dengan keikhlasan sendiri, tidak pernah laporan sama saya baru tahu hari ini. Jadi dia melakukan memang semata-mata untuk memanfaatkan kearifan lokal untuk kemajuan dan karyanya di Lanudal ini. Bukan semata-mata untuk dilihat atasan segala macam, itu yang saya nilai ya. Jadi ini sangat positif menurut saya. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi semua orang untuk mempertahankan dan menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka membahas dan mengecek dokumen pengelolaan lingkungan hidup DPLH yang diajukan PT Bahagia Timor Mandiri sebagai persyaratan mendirikan stone crusher di Kabupaten Malaka. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka, Paskalia Frida Fahik mengatakan, dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau DPLH menjadi salah satu persyaratan mendirikan perusahaan di suatu lokasi atau wilayah. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu konsentrasi masyarakat di salah satu pemukiman khususnya di lokasi pembangunan perusahaan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup akan mengkaji dan melihat kelayakannya, apakah mengganggu ekosistem di suatu wilayah atau tidak. Apabila kajian dari lingkungan hidup layak, maka PT Bahagia Timor Mandiri dapat mengurus izin usahanya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memberi saran kepada pihak perusahaan. Frida menambahkan, ada 2 perusahaan stone crusher yang beroperasi di Kabupaten Malaka, berlokasi di Benanain, Desa Bakiruk, dan Lamea di Kecamatan Bewiku.
Pihaknya mengaku dari dua perusahaan ini, PT Bahagia Timur Mandiri yang beroperasi di Bananain sudah mengajukan permohonan DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup. Sementara perusahaan yang beroperasi di Lamea, Kecamatan Weweku, belum mengajukan permohonan untuk dikaji. Pihaknya berharap agar perusahaan segera melakukan permohonan, karena masyarakat di sekitar lokasi berhak hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Mendapatkan masukan-masukan, saran-saran untuk diperbaiki, dan dalam waktu 14 hari nanti persetujuan lingkungannya keluar, diterbitkan, kemudian jadi bahan untuk mengurus ke perizinan. Membahas dokumen pengelolaan lingkungan hidup dari PT Bahagia Timur Mandiri. Nah, untuk urusan persetujuan lingkungan terhadap Krasar dan lain-lainnya. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berbenah dan melakukan pemantauan fasilitas penunjang dan pendukung pemantau curah hujan jelang musim hujan. Sebagai upaya persiapan menjelang musim penghujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap fasilitas penunjang, yaitu alat pemantau hujan otomatis atau Automatic Rain Gauge (ARG) di Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam pemantauan tersebut secara teknis ada beberapa peralatan yang harus diganti, seperti disampaikan oleh Hilman Firmansyah, tim teknisi Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur, terkait kerusakan serta peranan dan fungsi alat ini, sehingga bisa berfungsi kembali. Itu jaringan komunikasi yang sering hilang, jadi data tidak terkirim dan dianggap offline. Jadi kami kehilangan informasi. Yang kedua, karena batas waktu akinya, jadi aki dalam keadaan drop dan harus dilakukan penggantian. Penggantian peralatan spare part kami lakukan secara rutin, minimal 1 tahun 1 kali, dan tergantung dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan spare part yang kami miliki. Ia juga menambahkan terkait hujan yang sudah terjadi lebih awal di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini diakibatkan oleh gelombang Rossby, yaitu pengumpulan awan tebal di atmosfer yang mengarah dari timur ke barat. Pada kesempatan ini ia juga berpesan agar masyarakat selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas ketika terjadi cuaca buruk dan selalu mencari informasi-informasi terkait perubahan cuaca. Dan yang kemarin terjadi karena adanya gelombang Rossby, itu gelombang atmosfer yang ditandai dengan adanya kumpulan awan arahnya timur ke barat. Juga terjadi belokan angin itu mengakibatkan tumpukan awan di daerah tersebut juga. Jadi bisa dibilang curah hujan yang terjadi sekarang ini tidak menentu. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Ya, Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata membuka seleksi Panwascam menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT. Proses seleksi ini digelar di ruang komputer SMA Anugerah Kasih Lawleba. Sebanyak 167 peserta yang lolos administrasi mengikuti tes tertulis online seleksi Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu 2024 mendatang. Untuk pertama kalinya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata melaksanakan seleksi dengan sistem komputer asisten tes, dengan memanfaatkan ruangan komputer SMA Anugerah Kasih Lawleba. Kegiatan seleksi ini diselenggarakan dalam waktu 3 hari, sejak Jumat 14 Oktober hingga Minggu 16 Oktober 2022. Para peserta yang lolos seleksi tertulis online ini selanjutnya akan mengikuti tes wawancara. Ketua Bawaslu Lembata, Paulina Tokan, mengatakan tidak ada penambahan kuota panitia pengawas kecamatan dari pemilu sebelumnya. Paulina berharap
Proses seleksi secara online ini dapat diikuti dengan baik oleh semua peserta untuk menghasilkan tenaga pengawas pemilihan umum di tingkat kecamatan yang mumpuni. Jadi untuk Kabupaten Lembata pertama kali menggunakan aplikasi Sokratif CAT dengan aplikasi Sokratif, dan hari ini serentak di 22 kabupaten kota. Untuk beberapa teman-teman kabupaten, 12 kabupaten di 2020 kemarin sudah pernah melaksanakan ini. Oh, begitu. Untuk Lembata sendiri di 2018 masih offline, dan kali ini, tahun ini benar-benar pertama. Kalau kami, besar harapan kami teman-teman yang mengikuti tes ini benar-benar orang yang mumpuni, terutama juga berintegritas. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, KPUD Kabupaten Kupang menerima dan menjadikan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang sebagai bahan pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi pemilu 2024. KPUD Kabupaten Kupang merupakan salah satu penyelenggara pemilu yang saat ini menerima sanksi administrasi dari Bawaslu Kabupaten Kupang karena melakukan pelanggaran saat pelaksanaan verifikasi administrasi. Terkait hal tersebut, KPUD Kabupaten Kupang menerima sanksi administrasi yang diberikan oleh Bawaslu NTT dan Kabupaten Kupang. Sehingga dalam tahapan pemilu 2024 ke depan harus lebih hati-hati. Seperti disampaikan oleh Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi, penggunaan video call yang dipersoalkan oleh Bawaslu pada prinsipnya bukan merupakan inisiatif KPUD Kabupaten Kupang bersama 11 KPUD di NTT, tetapi merupakan bagian dari arahan KPU RI yang meminta semua KPUD untuk melayani partai politik pada saat klarifikasi keanggotaan parpol. Tetapi hal tersebut dianggap oleh Bawaslu sebagai sebuah pelanggaran administrasi. Tentunya hal ini menjadi dilema bagi KPUD, karena penggunaan video call sejauh ini dianggap sebagai sarana untuk mempermudah anggota partai politik untuk menentukan hak politiknya. Selain itu, video call merupakan terobosan yang diambil oleh KPU RI dalam melayani hak politik setiap warga negara. Ia menambahkan, dalam kasus ini ada 2 video call yang dianggap merupakan pelanggaran karena dilakukan KPUD saat verifikasi administrasi. Saat salah satu partai politik datang ke KPUD dan meminta untuk melakukan klarifikasi melalui video call terhadap salah satu anggota yang berada di Amphoang Timur yang jaraknya sangat jauh. Karena duplikasi keanggotaan parpol dalam sipol, kemudian staf KPUD melakukan konfirmasi dengan anggota parpol tersebut melalui video call. Hal tersebut dianggap pelanggaran oleh Bawaslu. Kendati demikian, sanksi Bawaslu yang telah diberikan akan dilakukan secara baik. Bahwa penggunaan video call yang dipersoalkan oleh Bawaslu pada tahapan verifikasi admin itu pada prinsipnya adalah kami KPU Kabupaten Kota Kupang dan termasuk dengan 11 KPU Kabupaten Kota di NTT itu, semua itu karena melaksanakan arahan hierarki bahwa kami diminta untuk melayani partai politik pada saat pada saat klarifikasi keanggotaan pada waktu verifikasi administrasi itu, dan oleh Bawaslu itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran administrasi. Nah, pada prinsipnya adalah penggunaan video call itu menurut kami dan KPU adalah sebagai sarana mempermudah anggota partai politik untuk menentukan hak politiknya. Ia berharap dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2024 ke depan, KPUD terus bekerja secara profesional. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, tindakan kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Timur dapat ditekan dengan menjadikan perempuan sebagai individu yang berdaya, mandiri dan memiliki akses terhadap pendidikan. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi. Namun hal ini seiring dengan meningkatnya kesadaran perempuan untuk menghindar dan keluar dari aksi kekerasan.
Pemerintah, LSM, mahasiswa, dan berbagai pihak terus membangun komunikasi dan kerjasama untuk menjalankan program-program pemberdayaan perempuan. Di Nusa Tenggara Timur misalnya, sejak tahun 2021 sudah ada sekolah perempuan, wadah di mana penguatan peran perempuan semakin digemakan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT, Dr. Gigi Lin Andriani mengatakan, perempuan harus berdaya sehingga tidak bergantung kepada pihak-pihak tertentu. Dengan berdaya, mereka dapat mengetahui hak-hak yang layak mereka terima, serta mampu menyuarakan tindakan kekerasan yang mungkin dialami diri sendiri maupun bagi sesama perempuan. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT mengajak perempuan-perempuan di Nusa Tenggara Timur untuk memberdayakan diri karena perempuan adalah sosok yang kuat dan mampu bahu-membahu dalam menciptakan suatu inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di NTT. Selain itu juga perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam peningkatan ekonomi keluarga. Perempuan-perempuan ini menjadi tahu terkait dengan hak dan kewajibannya, kemudian dia juga mampu untuk meningkatkan perekonomiannya dan akhirnya mereka berdaya untuk bisa membantu suami dan juga menjaga keluarganya. Dan tentunya apabila mereka berdaya, maka mereka apabila mendapat kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain, maka dia punya keberanian karena mereka berdaya, tidak tergantung kepada orang lain. Mari kita bangkit, kita berdaya. Berdaya bukan berarti untuk melawan laki-laki ya, tetapi kita hidup sejajar, saling mendukung, saling melengkapi, sehingga keluarga yang berketahanan menjadi harapan kita. Dari Kota Kupang, Esther Siubelan Kristodapo, TVRI NTT. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-155 Kodim 1065 Belu menggelar bakti sosial berupa sunatan massal, pasar murah, dan vaksinasi di lapangan umum Betun, Ibu Kota Kabupaten Malaka. Dalam kegiatan TMMD ke-115 yang digelar di lapangan umum Betun, terdapat beberapa kegiatan sosial seperti sunatan massal, vaksinasi dari Polres Malaka, dan pasar murah. Kegiatan bakti sosial sunatan massal ini melibatkan tim medis rumah sakit tingkat 4 Atambua, Satgas Yonif Rider khusus 744 SYB, personil Kodim 1605 Belu, dan tim medis Puskesmas Betun Kabupaten Malaka. Dandim Belu Letkol Arhanut Suhardi mengatakan, kegiatan sunatan massal dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai proses sunat. Sementara itu, Letnan 1 CKM, Dr. Muhammad Afif Sowan menjelaskan, kegiatan bakti sosial yang dilakukan dalam kegiatan TMMD tahun ini sangat membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu. Sunatan massal yang digelar lebih fokus kepada anak usia 17 hingga 17 tahun, namun tidak menutup kemungkinan untuk orang dewasa. Pelayanan dari TNI ini menandakan bahwa TNI hadir untuk rakyat dan ada bersama rakyat. Kita mengadakan rangkaian acara kesehatan dari vaksinasi yang dilakukan oleh Polres Malaka, kemudian dari Atambua kita melakukan kegiatan sunat massal. Karena harapannya kita juga bisa dari acara TMMD ini kita bisa menyatu dengan masyarakat, kita juga bisa mengabdi pada masyarakat bahwa TNI itu dekat dengan masyarakat dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan dan aksi TNI dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Malaka ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Malaka. Bupati Malaka Simonahak mengaku sangat mendukung kegiatan TMMD ke-115 yang digelar di Kabupaten Malaka. TNI hadir bersama rakyat dan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Malaka. Dan harus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun, apalagi mereka masuk dengan program yang bagus kan, daerah-daerah kita yang belum ada jalan, mereka mau buka jalan baru, termasuk juga mereka mau ikut kegiatan penanganan stunting. Saya kira itu ya apresiasi lah. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.
Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang berkolaborasi dengan SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang melakukan panen perdana jagung hibrida di lahan pertanian seluas 5 hektar. Lokasi lahan pertanian ini terletak di belakang sekolah yang setiap tahunnya dijadikan lahan persawahan tada hujan. Biasanya digunakan untuk tanam padi, namun kali ini ditanami jagung jenis hibrida. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Amin Juairah mengatakan, panen perdana jagung hibrida ini berkat kerjasama pihak dinas dengan SMK 1 Kabupaten Kupang. Penanaman benih jagung ini merupakan bagian dan tindak lanjut instruksi Gubernur NTT beberapa waktu lalu. Kegiatan ini juga sebagai motivasi bagi pelajar. Amin Juairah menjelaskan lahan awal yang disiapkan adalah sekitar 10 hektar. Namun karena sumber air yang terbatas sehingga hanya mampu mengolah 5 hektar. Di tempat yang sama, Ketua Jurusan Bidang Tanaman dan Hortikultura SMK 1 Kabupaten Kupang, Joseph Jones menambahkan, siswa belajar bukan saja di dalam ruangan, tetapi bisa belajar di luar kegiatan sekolah. Buktinya kita dapat panen jagung yang sangat berkualitas dan punya nilai ekonomis. Caranya pun sangat sederhana, lahan yang ada diolah secara baik, persiapkan benih dan persiapkan pupuk. Kita juga memberikan motivasi pada para pelajar bahwa bertani itu keren ya, dalam artian bahwa mereka bisa bekerja untuk mendukung pembiayaan daripada biaya-biaya mereka sendiri, terutama barangkali sekolah. Ini lahan ini dikerjakan oleh orang-orang tua murid sekolah SMK juga dengan putra-putranya yang bersekolah di SMK. Tempat kita belajar tidak hanya di dalam ruangan, tetapi di luar ruangan, termasuk di lahan ini juga kita bisa belajar. Hari ini kita melihat ada potensi yang cukup besar di lokasi kita ini. Jagung ini adalah jagung BC 18. Dengan penanaman padi dan jagung, setidaknya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produksi, sekaligus mendukung program revolusi pertanian. Dari Kabupaten Kupang, Max Fon, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai upaya pelestarian budaya Nusa Tenggara Timur, khususnya alat musik sasando, UPT Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan para seniman menggelar konser sasando dengan tema The Magical Sound of Sasando for the World. Kendati sempat tertunda karena cuaca yang tidak mendukung, pagelaran sasando akhirnya bisa digelar di dalam ruangan kompleks kantor gubernur. Sebanyak 325 orang pemain sasando tampil memukau. Petikan dawai sasando dari ratusan peserta itu menghasilkan irama yang begitu syahdu. Para pemain sasando berasal dari seluruh etnis di Nusa Tenggara Timur, namun semuanya menggunakan pakaian adat Rote. Hal ini mengisyaratkan kepada dunia bahwa sasando merupakan warisan budaya leluhur masyarakat Rotendao, bukan yang lainnya. Direktur sekaligus pencetus ide dan pelatih sasando, Isu Nisnoni menjelaskan, ide untuk menggelar pertunjukan sasando ini lahir dari sebuah keresahan, yakni pengrajin sasando dan pemain sasando sudah tergerus arus modernisasi. Hampir semua anak muda di NTT tidak bisa memainkan alat musik sasando. Itulah mengapa ada sebuah negara yang sempat mengklaim bahwa sasando adalah alat musik tradisional mereka. Berangkat dari keresahan itu, Isu bertekad untuk membagikan kemampuan bermain sasandonya kepada seluruh anak muda di NTT. Dia kemudian berkolaborasi dengan Dekranasda NTT dan mimpinya pun terwujud. Kendati berbagai kesulitan dihadapi, namun ia mampu melatih 1.000 anak dan tampil memukau di hadapan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Labuan Bajo. Banyak yang cinta ini alat, semakin banyak pemain sasando, ekosistem sasando semakin banyak. Terus pengrajin juga paling riskan sedikit. Dari konser ini dari awal Bunda Juli buat bimtek pembuatan sasando di Rote, karena berangkat dari pemikiran Bunda kalau alatnya ini orang Rote yang buat.
Jadi orang Lote buat dimainkan oleh anak-anak dari berbagai etnis. Jadi yang 1000 anak-anak itu bukan orang Lote saja. Ada orang Flores, ada Labuan Bajo pun kemarin main kan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi kepada para seniman yang telah berinisiatif melestarikan kebudayaan daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu untuk membangkitkan semangat generasi muda untuk mencintai dan melestarikan budaya NTT. Jadi bagi saya ini sebuah momentum yang sangat baik, di mana satu sisi ini menjadi nilai edukasi bagi anak-anak kami untuk tetap memelihara nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur dari masing-masing daerah, baik itu tariannya, baik itu lagu-lagu daerahnya, baik itu tuturan-tuturan adat, dan juga musik-musik yang menjadi keunggulan di Nusa Tenggara Timur. Siapa lagi yang harus menjaga dan melestarikan ini kalau bukan kita, generasi-generasi muda, kalau bukan kita, dinas pendidikan, kalau bukan kita, lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Ini dari Bunda Juli, mau dari tilangganya, sarung tenunannya, ya, itu dibagikan, dan juga alat musik Sasando ini Bunda bagikan secara gratis. Yang Bunda pesan di Rotendau sebanyak 1000 Sasando. Terima kasih buat Dekranasda, khususnya Bunda Juli, di dalam mendukung proses sampai terlaksananya kegiatan baik di 1000 Sasando di Labuan Bajo dan juga yang saat ini kami laksanakan. Cerita yang diangkat dari pagelaran Sasando tersebut yakni sejarah lahirnya alat musik Sasando, di mana seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulau Ndana saat melaut. Ia kemudian dibawa oleh penduduk untuk menghadap raja di istana. Selama tinggal di istana, Sangguana menunjukkan bakat seninya. Putri raja pun terpikat, dia meminta Sangguana untuk menciptakan suatu alat musik yang belum pernah ada. Diilhami melalui sebuah mimpi, Sangguana kemudian menciptakan Sasando. Kala itu diberi nama Sandu, artinya bergetar. Alat musik tersebut kemudian diberikan kepada putri raja dengan nama Depu Hitu, artinya sekali petik 7 dawai bergetar. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Ya, Saudara, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amanatun Selatan menggelar lomba fashion show pakaian adat untuk menumbuhkan rasa cinta para siswa terhadap budaya Nusa Tenggara Timur. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amanatun Selatan menggelar ragam perlombaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Amanatun Selatan, Martin C. Otu mengatakan, ada 3 jenis kegiatan yang dilombakan, yaitu lomba fashion show, pembacaan puisi, dan rias ruang kelas. Pada awalnya, pihak sekolah berencana untuk menggelar pentas seni, tetapi karena ada beberapa pertimbangan, maka perayaan kali ini diisi dengan lomba-lomba antar kelas. Lomba yang digelar ini diharapkan bisa memberi motivasi kepada para siswa untuk lebih giat belajar dan berekspresi. Pihak sekolah tetap berupaya untuk memajukan sekolah dari tahun ke tahun dan tetap menyiapkan ruang untuk para siswa mengekspresikan diri. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Yaner Taneo mengatakan, salah satu kegiatan yang dilombakan adalah fashion show pakaian adat. Para siswa mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah dan memamerkannya untuk dinilai oleh juri. Dengan adanya kegiatan ini, para siswa bisa belajar untuk mencintai budaya daerahnya. Selain itu, para siswa juga membacakan puisi dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Ke depan ya pastinya kami mau sekolah ke depan pasti lebih maju, lebih bagus lagi, apalagi dengan tambahan teman-teman guru P3K 14 orang. Saya berharap bahwa sekolah ke depan lebih bagus lagi. Kepala SMP Negeri 1 Amanatun Selatan, Martin C. Otu mengatakan, dirinya berharap sekolah yang dipimpinnya makin maju dari tahun ke tahun. Yang ditonjolkan dalam kegiatan fashion itu adalah pakaian adat dari masing-masing siswa. Sedangkan untuk puisi bahasa Indonesia itu untuk meningkatkan keterampilan anak-anak dalam berbicara. Kemudian kalau dalam bahasa daerah itu karena bahasa daerah hampir punah, sehingga kami melakukan kegiatan baca puisi bahasa daerah dengan tujuan untuk menghidupkan kembali budaya berbahasa tentang bahasa daerah.
Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lawamuran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Timur Tengah Selatan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Rahmat Taufik. Dan saya Komang Astri, mewakili kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.